Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang rukun nikah menurut 4 mazhab. Secara umum, rukun nikah terdiri atas mempelai laki-laki dan wanita yang hendak menikah, wali perempuan, saksi, siwot atau ijab dan kabul, sedangkan syarat sah nikah diantaranya beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukan paksaan. Adapun rukun nikah menurut 4 mazhab, yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, Zuhar al-Syaibi, dan Al-Zuri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufa, maka hukumnya boleh. Rukun nikah ini menurut mazhab Hanafi ada 3, yaitu siwat atau akad, yang kedua dua pihak yang berakad, yang ketiga saksi. Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama wali dari wanita, yang kedua sidak atau mahar, yang ketiga mempelai laki-laki tidak sedang ihram, yang keempat mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam masa iddah, yang kelima sigot atau ijab dan kabul. Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini. Yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mayoritas muslim Indonesia, rukun nikah terdiri dari 5, yaitu mempelai wanita, mempelai laki-laki, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima sigot atau ijab dan kabul. Para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan 2 saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad, mahiyatul akdi, nikah. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, maka nikah sah meskipun tidak disebutkan saat akad. Mahar menjadi wajib dengan 3 sebab. Yang pertama, wajibkan oleh hakim, yang kedua mewajibkan oleh suami sendiri, yang ketiga dengan terjadi jima atau persetubuhan. Lalu rukun nikah menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, pernikahan ada 4 syarat, yaitu yang pertama tertentu suami atau istri, yang kedua kemauan sendiri dan rela, al-ikhtiyar wal ridha, yang ketiga wali, dan keempat saksi. Di sana tidak disebutkan sigot, akad, dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagian rukun, bukan syarat. Adapun kedudukan wali dalam perkawinan menurut mazhab 4, kedudukan wali ini sebagai orang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Terdapat perbedaan pendapat secara rinci. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil, baik sehat akal atau tidak, diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suaminya yang lain. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Dan yang kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda, atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Dari ini, dari pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah adalah surat Al-Baqarah ayat 232. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-karunia-Nya. Nah, adapun pendapat yang ketiga yaitu ulama Malikiyah, terdapat beberapa versi. Yang pertama, riwayat ashab wali mutlak dalam suatu perkawinan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Yang kedua, riwayat Ibnu Qasim, yaitu sunnah hukumnya dan tidak wajib. Dalil dari pendapat ulama Malikiyah sama dengan dalil-dalil yang sudah tercantum di atas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.